Selamat malam, perkenalkan nama saya Andre Palenti, NIM 2110417468, kelas manajemen 4 pagi, mata kuliah manajemen operasi 1, dosen pengampu, Ibu Putih Febriasari, SE MSc. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang soal tugas terstruktur. Baik, pertanyaan pertama adalah jelaskan definisi manajemen operasi. Yang pertama kita harus ketahui dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah proses untuk meraih tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang kedua, operasi. Operasi adalah aktivitas untuk menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa. Jadi manajemen operasi ini adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk produk dan jasa dengan cara mentransformasikan input menjadi output. Yang kedua, pertanyaan kedua, jelaskan peran manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integrasinya dengan bidang pemasaran, keuangan, dan fungsi pendukung lainnya. Tiga fungsi utama dalam bisnis yaitu fungsi pemasaran dan juga fungsi keuangan. Hubungan ini memberikan arahan bagi bisnis secara keseluruhan dan harus diselaraskan dengan tujuan yang strategis yang sama. Setiap fungsi memiliki keunikan dan bidang pengetahuan serta keterampilan, tanggung jawab, proses serta domain keputusan sendiri. Dari perspektif eksternal, fungsi keuangan menghasilkan sumber daya, modal, dan dana dari investor maupun penjualan barang atau jasa di pasar. Kemudian, berdasarkan strategi bisnis, fungsi keuangan dan operasi memutuskan bagaimana menginvestasikan sumber daya yang didapatkan tersebut dan mengubahnya menjadi aset fisik dan input material. Kemudian, fungsi operasi selanjutnya mengubah input material tersebut menjadi output berupa produk dan layanan. Output tersebut harus sesuai dengan karakteristik yang dapat dijual di pasar yang telah ditentukan oleh bagian pemasaran. Bagian atau fungsi pemasaran bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan penjualan dari output yang dihasilkan yang menjadi pengembalian bagi investor dan modal untuk mendukung proses operasi selanjutnya. Kemudian fungsi akuntansi, sistem informasi, sumber daya manusia, dan teknik membuat perusahaan lengkap dengan memberikan informasi penting, layanan, dan juga dukungan manajerial lainnya. Fungsi-fungsi ini harus saling terintegrasi dan mengejar atau mengarah pada sebuah tujuan yang sama. Keberhasilan perusahaan tergantung pada seberapa baik mereka mampu mengintegrasikan seluruh fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Tidak ada bagian dari fungsi-fungsi ini yang dapat dihentikan tanpa kehilangan efektivitas dan terlepas dari bagaimana departemen dan fungsi dikelola secara individual. Fungsi-fungsi ini selalu dihubungkan melalui sebuah proses. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan antara pertama konsumen eksternal dan internal, yang kedua supplier eksternal dan internal. Yang pertama kita lihat perbedaan antara konsumen eksternal dan internal. Konsumen eksternal merupakan konsumen akhir yang menggunakan produk atau layanan yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Konsumen akhir ini dapat berupa individu maupun lembaga-lembaga tertentu dan juga pengecer. Sedangkan konsumen internal merupakan karyawan yang mengandalkan input dari karyawan lain atau proses lainnya dalam sebuah perusahaan untuk dapat melakukan pekerjaan mereka. Jadi karyawan A baru bisa mengerjakan tugasnya setelah mendapatkan input dari karyawan B, misalnya seperti itu. Yang B, external supplier adalah bisnis atau individu yang menyediakan sumber daya, layanan produk, serta bahan baku
untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan. Sedangkan internal supplier adalah karyawan atau proses yang menyediakan atau memasuk informasi maupun materi penting dalam setiap proses yang ada di perusahaan tersebut. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Perbedaan utama dari proses jasa dan manufaktur, di mana secara umum proses manufaktur memiliki waktu respon yang lebih lama, lebih padat modal, dan kualitasnya dapat diukur lebih mudah dibandingkan dengan proses jasa. Perbedaan utama dari kedua proses ini adalah tingkat interaksi dengan pelanggan, di mana untuk proses jasa dan layanan ini cenderung memiliki tingkat interaksi dengan pelanggan yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses manufaktur. Tingkat interaksi pelanggan yang lebih tinggi dalam proses layanan atau jasa ini, misalnya pada jasa layanan konsultasi medis. Kemudian untuk proses manufaktur, interaksi dengan pelanggan cenderung lebih sedikit. Karena untuk membuat sebuah produk, manufaktur perusahaan tidak harus bertemu dengan semua pelanggannya atau bertemu dengan pelanggan tertentu, karena mereka cenderung menangkap keinginan dan kebutuhan pelanggan secara global atau secara keseluruhan. Pertanyaan kelima, jelaskan definisi, tujuan, dan contoh proyek dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, definisi proyek. Proyek adalah sekelompok aktivitas yang saling berkaitan, mempunyai titik mulai dan selesai yang jelas, menghasilkan hal unik berdasarkan alokasi sumber daya tertentu. Yang kedua, tujuan proyek. Yang pertama adalah menyelesaikan proyek tepat waktu atau lebih awal. Yang kedua, tidak melebihi anggaran. Yang ketiga, sesuai spesifikasi guna memuaskan pelanggan. Yang selanjutnya, contoh proyek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perencanaan pernikahan, renovasi kamar mandi, menulis makalah, dan mengatur pesta kejutan. Selanjutnya, contoh proyek dalam dunia bisnis, melakukan audit perusahaan, merencanakan merger, membuat kampanye iklan, merekayasa ulang proses, mengembangkan layanan atau produk baru, dan membangun aliansi strategis. Pertanyaan keenam, jelaskan hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek. Di dalam sebuah proyek, antara kualitas, waktu, dan biaya itu sangat penting. Karena di dalam sebuah proyek yang harus kita capai ialah kualitas atau hasil yang baik. Seiring dengan kita memperoleh hasil yang baik, kita harus bekerja sesuai target atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam sebuah proyek waktu kerja kita tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau lebih, maka akan terjadi penambahan biaya, contohnya bayar upah tukang, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya itu sangat berkaitan dan penting dalam membuat sebuah proyek. Pertanyaan ketujuh, jelaskan kurva project life cycle. Yang pertama adalah define project goal. Tim project harus mengidentifikasi tujuan dari klien mengenai proyek yang akan dikerjakan. Tujuan proyek harus mempunyai nilai untuk perusahaan. Feasibility testing adalah pendekatan untuk menganalisa bagaimana sebuah proyek dapat diselesaikan dengan melihat faktor yang mempengaruhi seperti sisi ekonomi, teknologi, legalitas, dan penjadwalan proyek. Yang kedua, plan project. Setelah mengetahui tujuan jelas dari pengerjaan proyek, tim proyek akan menentukan triple constraint, scope, time, dan budget untuk pengerjaan proyek. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan salah satu alat bantu,
dari Synapse Project Management Tool. Alat ini dapat membantu project manager dan tim untuk memastikan bahwa proyek yang direncanakan sesuai dengan tujuan awal. Yang ketiga, execute project plan. Project manager harus mengatur dan mengarah tim dalam pengerjaan proyek agar tetap sesuai pada perencanaan awal, tepat sasaran, jadwal dan budget supaya mencapai tujuan proyek. Yang keempat, close project. Sebelum pengerjaan proyek diakhiri, project manager akan mengecek seluruh pekerjaan sudah sesuai dengan rencana atau belum. Yang kelima, evaluate project. Setelah proyek diakhiri, tim akan mereview kembali proyek, menentukan hal apa saja yang mau dipertahankan, ditingkatkan atau diperbaiki untuk kedepannya. Di fase ini yang mengambil paling banyak sumber daya adalah fase eksekusi. Di fase ini, manajer fokus pada aktivitas yang berkaitan dengan kiriman. Jadwal proyek menjadi sangat penting karena menunjukkan kapan setiap sumber daya yang dikhususkan untuk suatu kegiatan akan dibutuhkan. Memantau kemajuan kegiatan di seluruh proyek penting untuk menghindari potensi kelebihan sumber daya. Akan tetapi, masalah mulai muncul ketika sumber daya tertentu seperti kru konstruksi atau staf spesialis diperlukan pada beberapa kegiatan dengan jadwal yang tumpang tindih. Yang pertanyaan ke-8, jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Dimensi kualitas. Yang pertama adalah performance atau performa. Adalah karakteristik dasar dari sebuah produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Yang kedua, feature atau fitur adalah karakteristik tambahan yang ada pada sebuah produk. Yang ketiga, reliability atau kehandalan adalah kehandalan yang mencerminkan kemungkinan produk rusak pada periode waktu tertentu. Yang keempat, performance atau kesesuaian adalah tingkat kesesuaian produk yang dihasilkan dengan spesifikasi yang direncanakan. Yang kelima, durability atau ketahanan adalah jumlah penggunaan yang dapat dimanfaatkan pelanggan. Yang keenam, service atau ability adalah kecepatan, kesopanan, dan kompetensi dalam melakukan perbaikan. Yang ketujuh, estetik atau estetika adalah bagaimana produk terlihat, terdengar, atau secara umum terasa oleh pelanggan. Yang terakhir, perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan adalah persepsi yang dimiliki pelanggan saat membandingkan produk satu dengan produk lainnya. Baik, sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.